Halo semua, selamat datang. Bertemu kami kembali yaitu kelompok 2 Sistem Digital kelas reguler B. Nah, jadi pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan mengenai salah satu bagian dari rangkaian kombinasional, yaitu pada bagian subtraction dan comparator. Selamat menonton. Nah, saya Kadek Rania Maharani Putri Astawan dengan 3 digit NIM belakang 026 akan menjelaskan mengenai subtraktor. Nah, jadi apa itu sih subtraktor? Nah, subtraktor merupakan rangkaian elektronik digital yang melakukan pengurangan biner yang berfungsi penting dalam komputer dan kalkulator. Nah, subtraktor ini kebanyakan bekerja dengan gerbang logika AND, OR, dan NOT untuk menemukan perbedaan antara dua angka biner. Nah, sekarang saya akan menjelaskan juga mengenai apa itu comparator. Comparator merupakan rangkaian bilangan biner yang bisa membandingkan dua masukan dan menghasilkan sinyal biner yang menunjukkan masukan mana yang lebih besar atau masukan mana yang lebih kecil. Atau mungkin kedua nilai masukan yang sama besar atau tidak sama besar. Nah, comparator ini terdiri dari dua, yaitu ada equality atau identify comparator dan magnitude comparator. Nah, equality atau identify comparator merupakan salah satu rangkaian yang berfungsi untuk mendeteksi apakah dua buah data biner n bit besarnya sama atau tidak. Implementasinya yaitu menggunakan gerbang XNOR pada setiap bit untuk masing-masing data biner n bit tersebut. Nah, dikarenakan gerbang XNOR akan berlogik 1 jika kedua inputnya sama. Nah, berikut merupakan tabel kebenaran dari equality atau identify comparator, yang dimana jika A dan B sama-sama bernilai 0, maka output yang dihasilkan 1 dengan deskripsi bawah kedua nilai sama. Kemudian jika A 0 dan B 1, maka output yang dihasilkan yaitu 0 dengan deskripsi nilainya berbeda. Nah, apabila A-nya 1 dan B-nya 0, maka output yang dikeluarkan yaitu 0 dengan deskripsi nilainya berbeda juga. Nah, yang terakhir, apabila A dan B itu nilainya sama-sama 1, maka outputnya itu adalah 1 dengan deskripsi nilainya sama. Selesaikan rangkaian dari equality atau identify comparator. Nah, jadi seperti penjelasan sebelumnya, equality atau identify comparator ini digunakan untuk mengetahui apakah dua input yang dimasukkan itu bernilai sama atau tidak. Nah, sederhananya sih identify atau equality comparator ini sebenarnya hanya gerbang XNOR, terdiri dari gerbang XNOR, yaitu adalah XNOR-nya sendiri itu adalah comparator ini. Nah, jadi seperti kita tahu bahwa fungsi boolean dari XNOR jika dijabarkan itu adalah A dikali B tambah A negasi kali B negasi. Nah, jadi ini akan menghasilkan jika kedua output itu sama, maka hasilnya akan 1. Nah, tapi jika ada satu aja yang berbeda outputnya, maka hasilnya akan 0. Nah, di sini saya juga sudah menyiapkan tabel kebenaran untuk mempermudah simulasi. Dan langsung saja kita akan mulai simulasinya. Nah, di sini nilai yang akan kita masukkan pertama yaitu A0, B0. Nah, bisa dilihat lampu di sini menyala, yang berarti outputnya itu 1, yang berarti bahwa kedua input ini bernilai sama. Kemudian kita coba A0, B1. Nah, di sini lampunya mati, yang berarti outputnya 0, artinya dua input ini bernilai beda. Kemudian kita coba A1, B0. Nah, di sini bisa kita lihat lampunya mati juga, dan di sini outputnya itu 0 artinya. Yang berarti nilai A sama B itu beda. Dan terakhir kita coba 1 dengan 1. Nah, di sini lampunya hidup, artinya menunjukkan bahwa outputnya itu ada 1. Nah, jadi berarti input A dan B itu sama. Baik, perkenalkan nama saya Ida Bagus Branya Sismayu dengan 3 digit NIM terakhir 027. Di sini akan membahas tentang magnitude komparator. Jadi, apa sih itu magnitude komparator? Itu adalah komparator yang fungsinya mendeteksi apakah dua buah data biner n bit
besarnya itu sama, lebih dari lebih dari atau kurang dari. Jadi eh, ini bisa untuk sebuah perbandingan dua buah bilangan. Jadi lanjut ke contoh tabel kebenarannya. Di sini kita mencoba membandingkan dengan eh, dua buah bilangan satu bit biner satu bit, di mana kita coba lihat di sini antara biner A dan nilai B itu bernilai 00, yang dimana nilai ini adalah sama. Jadi keluaran daripada A lebih daripada B itu adalah 0 atau salah, dan A kurang daripada B itu juga salah. Yang benar adalah A sama dengan B itu satu, bernilai satu, karena bilangan di awal itu sama-sama 0. Lalu yang kedua, baris dua, yaitu ada 0 dan 1. Di mana B di sini kita tahu lebih besar, 1. Jadi kita lihat di tabel A lebih daripada B, di mana A itu 0, jadi dia akan bernilai salah atau false, 0. Sedangkan kita lihat di sini, di A kurang B itu bernilai true, karena B bernilai lebih besar dari A. Dan A sama dengan B itu salah, karena B lebih besar. Begitu juga sebaliknya, jika A sama dengan 1 dan B sama dengan 0, maka yang akan bernilai true itu adalah A lebih daripada B. Lanjut yang terakhir itu 1, 1, itu nilainya sama, maka yang akan hidup adalah A sama dengan B. Jadi kita lanjut ke contoh sirkuitnya. Baik, saya akan menjelaskan contoh dari rangkaian multiplicative komparator bagian yang 3 bit. Jadi pertama-tama kita akan membuat persamaan dari A sama dengan B. Jadi bagaimana caranya? Itu kita perlu menyiapkan XNOR, 3 XNOR untuk membandingkan setiap bit pada setiap bilangan. Jadi kegunaan atau fungsinya ini digunakan apabila ada angka yang sama, misalkan 0 dan 0, serta 1 dan 1, itu keluarannya atau outputnya akan bernilai true atau 1. Jadi jika sudah semua bernilai true, maka akan eh, dilakukan pengujian di gerbang selanjutnya, yaitu gerbang N. Apabila semua nilai daripada X0 ini dari input bernilai true, maka persamaan A dan B itu akan menyala. Lanjut untuk bagian kedua, yaitu A lebih daripada B, kita perlu menyiapkan 3 gerbang N, di mana gerbang pertama ini digunakan untuk membandingkan uh, bit bit pertama atau bit paling depan daripada bilangan tersebut. Kita juga perlu membuat inverter untuk setiap input. Untuk yang kedua, N kedua ini, kita akan membandingkan bit kedua di setiap bilangan, di mana bit kedua ini kita perlu memasukkan bit kedua dari masing-masing bilangan dan hasil dari XNOR bit pertama untuk memastikan apakah bit itu sama atau tidak. Lalu untuk yang ketiga itu ada NX3, sama juga kita perlu memasukkan 2 bit uh, eh, angka bit terakhir dari bilangan yang akan kita bandingkan, 2 bilangan itu. Jadi kita masukkan ke sini, dan kita juga masukkan pembanding dari bit pertama apakah sama dan bit kedua apakah sama.
Jika salah satu bernilai true, dia akan masuk, lalu akan diseleksi dengan gerbang OR, di mana jika nilainya salah satu saja betul atau salah satu lebih besar, maka dia akan bernilai true atau bisa mendapatkan hasil A lebih daripada B. Lanjut, untuk bagian ketiga atau yang terakhir, A kurang daripada B, kita juga sama memerlukan 3 gerbang AND, di mana setiap gerbang itu memiliki input yang berkebalikan dengan input yang ada di A lebih daripada B. Jadi apa sih bedanya itu? Jadi jikalau kita di pertama itu di A, di persamaan A lebih daripada B, itu misalkan di bit pertama itu kita menggunakan bilangan asli dari A, lalu kita menggunakan inverter daripada B, maka di A kurang daripada B kita melakukan sebaliknya, yaitu kita memasukkan bilangan input asli daripada daripada B, lalu menginverterkan input daripada A. Kita lakukan hal yang sama seperti lalu kita melakukan input yang sama pada melakukan langkah yang sama pada langkah sebelumnya, membandingkan bit pertama pada setiap bilangan, bit kedua, bit 3. Dan jika salah satu bernilai itu akan di-OR-kan dan akan mendapatkan hasil A kurang daripada B. Di sini kita akan membuat salah satu contoh studi kasusnya, yaitu antara bilangan 5 dan 3. Di mana bilangan 5 itu ada di A dan 3 itu ada di B. 5 itu bernilai 101 dan B itu bernilai 011. Jadi kita coba mulai dari belakang, dari bit terkecil. Jadi kita masukkan 1 pada bilangan bit terkecil A. Kita lihat hasil ya. Semua dari awal bernilai 0. Saya masukkan di sini kita dapat lihat bahwa A sama dengan B atau sama karena semua bit itu 0. Jadi kita masukkan yang A di bit kecil, maka jadi 001 dan 000, maka A lebih besar. Kita lihat nilai inputnya. Yang pertama adalah sama, yang kedua sama. Kita masukkan bernilai true. Lanjut, yang kedua ini bernilai true dan di inverter terakhir ini di invert 0 menjadi 1 bernilai true, maka hasilnya akan true dan salah satu true ini akan masuk menjadi nilai daripada A lebih daripada B. Kita coba selesaikan sekarang. 1 1 1. Ini kita dapat lihat bahwa MSB atau bit terbesar itu sangat mempengaruhi. Jadi seperti yang kita lihat, A itu yang dimana 5 itu lebih besar daripada 3. Jadi kita lihat dimana pertama kita mendapatkan persamaan bahwa bit pertama dan bit kedua itu berbeda, maka gerbang kedua ini tidak dibutuhkan lagi karena sudah pasti akan bernilai false. Jadi kita akan melihat dari gerbang pertama saja yang berinput 2. Lalu kita masukkan apakah nilai dari A itu yang pertama sesuai dengan persamaannya. Ini akan diinverterkan menjadi false. Jadi pasti ini akan salah. Jadi dia tidak mungkin akan mendapatkan nilai A kurang daripada B. Kita lanjut. A bernilai asli input A. Dan kita lihat B diinverterkan. Dari 0 menjadi 1. Maka ini akan bernilai true. Maka A lebih daripada B. Oke, jadi perkenalkan di sini Baik, perkenalkan nama saya Madi Kirawan Darmawan dengan 3 digit NIM terakhir 025. Jadi di sini saya dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang paralel subtraktor. Nah, jadi paralel subtraktor itu merupakan rangkaian digital yang mengurangkan dua bilangan biner panjang secara paralel dan memproses setiap pasangan bit pada saat yang sama.
Nah, jadi paralel subtraktor ini dibangun dari kombinasi beberapa full subtraktor. Eh, lalu hasil borrow dari setiap tahap diteruskan ke tahap berikutnya. Nah, fungsi utama melakukan paralel subtraktor ini adalah untuk melakukan operasi aritmatika A dikurang B, di mana A adalah minuend atau angka yang akan dikurangi, dan B adalah subtrahend, angka yang nantinya akan mengurangi minuend. Dan hasilnya disebut dengan difference atau selisih. Nah, secara struktural, paralel subtraktor itu dibangun dari sejumlah modul full subtraktor seperti yang saya bilang tadi, di mana setiap modulnya menangani satu bit data dan sinyal borrow di eh, dimulai dari bit terendah atau LSB ke bit tertinggi atau MSB. Oke. Nah, di sini ada tabel kebenaran dari paralel subtraktor, yang dimana mengadaptasi dari tabel kebenaran full subtraktor. Nah, yang dimana A-nya itu adalah sebagai bilangan yang dikurangi atau minuend, B-nya adalah sebagai pengurang atau subtrahend, eh, dan bin itu artinya borrow in sebagai pinjaman dari operasi sebelumnya. Eh, A dan B dan bin itu termasuk inputnya, lalu outputnya ada dua, yaitu difference sebagai hasil pengurangan dan borrow out atau baud sebagai indikator apakah perlu meminjamkan ke bit yang lebih tinggi. Nah, jadi di sini pada baris yang pertama, ketika A, B, dan bin-nya itu sama dengan 0, maka difference-nya menghasilkan 0 juga, karena 0 kurang 0 kurang 0 sama dengan 0. Dan untuk bautnya itu menghasilkan 0 karena tidak perlu melakukan peminjaman. Tidak perlu mengirimkan peminjaman ke operasi berikutnya. Nah, pada baris kedua ini, di mana A dan B-nya sama dengan 0, lalu bin-nya sama dengan 1. Nah, di sini kan dia 0 kurang 0 kurang 0, 0 kurang 0 kurang 1 itu tidak mungkin dilakukan secara langsung, sehingga kita perlu meminjam 2 dari bit yang lebih tinggi. Lalu kita menghasilkan perhitungan 0 ditambah 2 dikurang 0 kurang 1. Nah, lalu menghasilkan 1. Jadi, difference-nya adalah 1, dan bautnya sama dengan 1, karena kita melakukan peminjaman di eh, operasi ini. Nah, pola serupa itu juga terjadi di baris ketiga yang ini, di tabel kebenarannya, di mana karena hasil difference-nya itu negatif, itu memaksa kita untuk melakukan peminjaman. Nah, lalu di baris ke oh ya, pola serupa itu terjadi di baris ketiga dan keempat. Nah, lanjut ke baris kelima, A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan 0, dan bin-nya sama dengan 0. Eh, di sini pengurangannya tuh tidak terganggu ya, karena 1 dikurang 0 itu 1, dikurang 0 sama dengan 1. Tetap jadi D-nya sama dengan 1, dan bautnya sama dengan 0, karena kita tidak melakukan peminjaman, karena tidak perlu mengirimkan peminjaman ke operasi berikutnya. Oke, lalu di baris ke-6, dengan A sama dengan 1, B sama dengan 0, dan bin sama dengan 1, itu menghasilkan difference 0, karena 1 kurang 1 0, dikurang 0 itu sama dengan 0. Itu salah, itu baris yang ke-7, baris yang ke-6 itu kan A-nya 1, B-nya 0, B-nya 1, jadi operasinya 1 dikurangi 0 kurangi 1 sama dengan 0. Nah, jadi difference-nya itu 0, lalu bautnya juga 0, karena kita tidak melakukan peminjaman. Nah, yang ketujuh ini A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan 0, menghasilkan 1 kurang 1 kurang 0, yaitu 0. Jadi difference-nya 0, bautnya juga 0, karena kita tidak perlu mengirimkan peminjaman ke operasi berikutnya. Nah, lalu yang baris terakhir, yaitu baris ke-8, A dan B dan bin-nya itu sama dengan 1. Jadi, 1 kurang 1 kurang 1 menghasilkan min 1. Jadi, kita perlu melakukan peminjaman. Menghasilkan, oh sorry, di sini difference-nya harusnya 1 Pak ya, bukan 0. Nah, difference-nya itu 1 untuk baris ke-8 yang baris terakhir, dan bautnya sama dengan 1. Karena kita melakukan peminjaman di sini. Baik, di sini saya akan melanjutkan untuk penjelasan rangkaiannya di circuit maker. Nah, jadi di sini saya tuh menggunakan eh, rangkaian full subtraktor. Nah, seperti yang kita tahu, rangkaian full subtraktor itu terdiri dari dua half subtraktor. Nah,
di sini hal subtraktornya itu ada yang pertama, ada di rangkaian yang ini dan ini. Lalu yang hal subtraktor yang kedua itu ada di eh, ini dan ini. Nah, untuk alur dari rangkaiannya itu seperti ini. Yang pertama, eh, alur mencari D atau selisihnya. Nah, em, input A dan B itu disorkan. Nah, lalu hasil sor A dan B itu disorkan dengan bin. Nah, bin ini ditentukan nilainya dari apakah terdapat melakukan peminjaman pada operasi sebelumnya. Nah, jika terdapat melakukan peminjaman, maka binnya bernilai 1. Dan jika tidak melakukan jika tidak terdapat melakukan peminjaman, maka binnya bernilai 0. Yang kedua yaitu alur untuk mencari atau menentukan nilai bautnya. Nah, eh, di sini input A-nya itu dinotkan, lalu di N-kan dengan B. Lalu hasil dari SOR A dan B ini dinotkan, lalu di N-kan atau dikali dengan bin. Nah, hasil dari kedua operasi tersebut kemudian di-OR-kan, lalu akan menghasilkan nilai bautnya. Kira-kira seperti itu. Nah, di sini saya membuat rangkaian itu dengan 4 full subtraktor. Sini 1, 2, 3, dan keempat. Nah, di sini terdapat untuk input untuk binnya, karena operasinya nanti dimulai dari awal, yang artinya tidak memiliki peminjaman di operasi pertama, maka nanti binnya ini akan selalu 0, selalu diatur 0. Nah, konsep dari penggabungan 4 full subtraktornya di sini itu saya agar bisa disambungkan dan mengeluarkan nilai yang benar. Di sini saya menyambungkan nilai baut yang pertama atau nilai baut yang ada di rangkaian pertama itu saya sambungkan ke rangkaian kedua. Yang artinya nanti nilai baut rangkaian kedua akan sama dengan nilai input bin rangkaian kedua. Begitu seterusnya sampai ke rangkaian terakhir. Jadi ibaratkan rangkaian pertama mengeluarkan baut, lalu rangkaian kedua menerimanya sebagai bin, lalu rangkaian kedua mengeluarkan baut, rangkaian ketiga menerimanya sebagai bin, dan terus begitu sebagainya. Oke, di sini untuk inputnya A dan B, A-nya itu seperti yang saya sudah sampaikan, A-nya itu nanti adalah minuend, atau angka yang akan dikurangi, dan B-nya itu adalah subtrahend, atau angka yang nantinya akan mengurangi minuend. Nah, operasi penghitungannya akan dimulai dari belakang digit atau LSB-nya. Jadi, ya seperti itu. Oke, jadi di sini saya akan coba berikan contoh penggunaan paralel subtraktornya ya. Nah, di sini misalkan kita pengen mengurangkan sebuah angka gitu. Misalkan kita pengen mengurangi angka 9 dan 5. Nah, pertama-tama kita ubah dulu angkanya menjadi bilangan biner. Nah, 9 itu menjadi 1001 dan 5 itu jadi 0101. Nah, lalu kita akan hitung masing-masing bit dari biner tersebut untuk dikurangkan. Ingat, kita mulai dari digit belakang terlebih dahulu atau LSB. Nah, tadi kan ada angka 9 dan 5. Jadi A-nya itu sama dengan 9 dan B-nya itu sama dengan 5. Nah, 9 itu kan binernya 1001. Sekarang kita coba simulasiin pengurangan itu di circuit maker, lalu dia akan menjadi seperti ini. Untuk setiap input A-nya itu kita setting sesuai dengan urutan dari LSB-nya. Nah, tadi kan 91001. Jadi kalau dihitung dari LSB juga masih tetap sama. Ini 1, 1, 0, 0, dan 1. Nah, lalu yang B itu 5, kita urutkan juga di inputnya ini sesuai dari LSB-nya. 5 itu kan binernya tadi 0101. Nah, berarti kalau dari LSB 1010. Berarti rangkaian pertama di sini bin 1, yang kedua 0, yang ketiga 1, dan yang terakhir harusnya 0. Ya, yang terakhir 0. Nah, jadi di sini hasilnya 0, 1 untuk difference-nya di sini hasilnya 0, 1, 0, 0 yang dimana itu adalah sama dengan 4. Benar ya, 9 kurang 5 itu sama dengan 4. Nah, jadi
nanti saya akan coba juga untuk simulasikan gimana perhitungan di tabelnya itu ya. Oke, jadi yang pertama ini berarti kan A-nya ini 1 dengan 1. Nah, 1 dengan 1 setelah melewati rangkaian full subtraktor yang pertama itu menghasilkan 0, lalu yang kedua itu 0 dan 0 itu setelah melewati em, prosesnya itu juga menghasilkan 0, lalu rangkaian ketiga itu input A-nya 0 dan input B-nya 1, setelah melewati rangkaian full subtraktornya itu menghasilkan 1, dan yang terakhir rangkaian keempat dengan input A1 dan B sama dengan 0 setelah melewati rangkaian full subtraktor menghasilkan 1. Nah, di sini untuk bautnya juga ternyata sama, yaitu ini dari MSB ya. Baut MSB-nya ini 0, lalu 1, 0, dan LSB-nya 0. Nah, yang ini juga difference-nya dari MSB, MSB-nya 0, lalu 1, 0, dan LSB-nya 0. Nah, kira-kira seperti itu. Oke, jadi di sini saya coba akan jelaskan gimana prosesnya itu kalau di tabelnya itu ya. Nah, jadi kan tadi 9 kurang 5. Nah, 9 itu binarnya 1001, 5 itu 0101. Nah, A-nya itu adalah 9, lalu B-nya itu adalah 5. Nah, di sini kita mulai dari LSB-nya. Di 9 ini LSB-nya dari LSB ke MSB. Yaitu di sini tetap sama 1, 0, 0, 1. Lalu yang B juga dari LSB, kalau dari MSB kan 0101. Nah, kalau dari LSB diurutin jadi 1010. 10, 10. Oke. Lalu kita akan melakukan proses pengurangannya. Nah, di sini 1 kurang 1 sama dengan 0. Jadi di sini kita tulis 0. Nah, apakah di sini kita ada melakukan peminjaman di sebelumnya? Karena sebelumnya itu adalah kita, berarti kita tidak melakukan peminjaman. Karena kita startnya dari awal yang belum ada melakukan operasi apapun. Nah, lalu bautnya ini, apakah kita ada melakukan peminjaman di operasi ini? Karena tidak, jadi kita tulis 0. Lanjut ke baris yang kedua. Oh ya, ini saya tandain biar nggak bingung. Ini LSB. Ini LSB. Oke, lanjut ke baris yang kedua. 0 kurang 0 sama dengan 0. Apakah kita di proses sebelumnya yaitu yang di sini itu ada melakukan peminjaman? Tidak, karena tidak, kita tulis 0. Nah, apakah kita di sini ada melakukan peminjaman? Kalau tidak, karena tidak, kita tulis 0. Oke, lalu yang ketiga lanjut. Nah, di sini 0 kurang 1. 0 kurang 1 itu sama dengan 1. Jadi kita tulis ini 1. Lalu pinjam 1. Jadi bin-nya 1. Karena di sini kita salah. Di sini bin-nya masih 0 karena di sini kita belum ada melakukan peminjaman. Karena di operasi sebelumnya kita tidak melakukan peminjaman. Nah, tapi bautnya yang 1 karena di sini kita melakukan peminjaman. Oke. Lalu yang terakhir, baris yang terakhir ini 1 dikurangi 0. Karena kita tadi melakukan peminjaman di proses sebelumnya, jadi B-nya sama dengan 1. D-nya sama dengan 0 karena 1 di depan ini dia sudah 0, 0 kurang 0, 0. Bautnya pun juga 0. Oke. Jadi kira-kira seperti ini visualisasinya kalau di tabelnya. Harusnya sudah sama dengan yang di circuit maker tadi. Coba kita coba ya. Nah, ini yang di circuit maker. Difference-nya itu juga sama. 0100 sesuai dengan yang tadi di Excel. Nah, kalau kita lihat tadi yang di tabel di Excel itu, kita berarti mengurutkannya tuh dari bawah. Nah, dari LSB-nya kan tadi 00, 10, 00, 10. Nah, untuk yang di bautnya juga sama, 00, 10. Oke, kira-kira seperti itu. Nah, jadi sekian pembahasan materi dari kelompok kami. Nah, kami mohon maaf apabila dalam pembahasan materi terdapat kesalahan kalimat atau kata atau materi yang secara sengaja maupun tidak disengaja. Kami ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.